sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas dikelola. Beruntung, beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Limbah dari suatu industri merupakan masalah dan menjadi perhatian yang serius dari masyarakat maupun pemerintah Indonesia, khususnya terhadap perkembangan industri yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, kehadiran industri membawa dampak positif dalam sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung pada peningkatan perekonomian Indonesia. Namun, apabila limbah dari industri ini tidak diolah dengan baik, maka dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Peraturan-peraturan tentang masalah pengelolaan limbah telah banyak dikeluarkan, karena masalah limbah semakin meningkat dan tersebar luas di semua sektor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama, dikarenakan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik. Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia serta lingkungan hidup pada umumnya. Namun, pengadaan dan pengoperasian saran pengelolaan limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri. Salah satunya yaitu limbah kayu yang merupakan buangan dari proses produksi kayu yang dapat berupa serpihan atau potongan kayu. Limbah serbuk gergaji dan potongan kayu mencakup sekitar 50% dari total volume kayu yang masuk ke pabrik pengolahan kayu. Namun, konsentrasi terhadap produksi membuat kebanyakan pabrik kurang peduli dalam mencari jalan keluar pembuangan limbah tersebut. Limbah kayu kerap kali hanya dibiarkan tertumpuk dan berserakan. Padahal, limbah kayu tersebut masih mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Limbah kayu menimbulkan masalah penanganan yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk, dan dibakar, yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga penanggulangannya pun perlu dipikirkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Di sisi lain, zaman dan ilmu pengetahuan manusia semakin berkembang diiringi dengan pertumbuhan teknologi yang pesat. Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, menimbulkan kecenderungan baru khususnya peningkatan penggunaan teknologi karena manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Pemanfaatan kayu menjadi barang layak pakai berkaitan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya praktik daur ulang dan pengurangan limbah dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini didorong oleh konservasi sumber daya alam, perlunya mengurangi limbah, kreativitas dan inovasi dalam desain, dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan, perubahan pola pikir konsumen, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik daur ulang. Dengan memanfaatkan limbah kayu, kita dapat mengurangi eksploitasi terhadap hutan, mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, dan menciptakan peluang bisnis baru yang ramah lingkungan. Industri kreatif di bidang pengolahan kayu saat ini dan kedepannya cukup menjanjikan. Oleh karena itu, kami mempunyai suatu ide untuk membuat produk dari hasil limbah kayu. Produk yang kami hasilkan yaitu Layu Lapak yang merupakan singkatan dari limbah kayu layak pakai. Produk ini berfungsi sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mempercantik estetika produk dengan nilai tambah, dan menciptakan komunitas yang lebih hijau dan sehat. Contohnya, limbah kayu dapat diubah menjadi furniture, dekorasi rumah, kerajinan tangan, dan produk fungsional. Dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah limbah sekaligus menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk langkah prosedur yang pertama yaitu pengumpulan limbah kayu. Setelah itu pemilihan serta pembersihan kayu yang masih layak dipakai. Kemudian untuk pengolahan awal kita mendesain sesuai dengan pemesanan pembeli. Ada yang pesan meja kursi, lemari, meja, dan sebagainya. Setelah produk selesai finishing, produk yang telah selesai siap kami antar. Kemudian untuk pemasarannya tidak hanya offline tetapi kita menyediakan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, serta Tokopedia.